Apakah kalian masih mengingat tentang usulan perpindahan ibu kota Indonesia? Upaya perpindahan ibu kota Indonesia telah dimulai pada tahun 2019. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia keluar Pulau Jawa melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019. Pemindahan ibu kota baru merupakan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024. Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Lebih lengkap tentang provinsi ini, inilah videonya. Kembali lagi di Afri Channel, channel yang memberikan wawasan dan informasi baru untuk Anda. Kalimantan Timur atau Kaltim adalah provinsi paling timur di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Selatan. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta negara Sarawak, Malaysia. Luas Provinsi Kalimantan Timur sekitar 127.346 km persegi. Sebelum pemekaran Kalimantan Utara dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua setelah Provinsi Papua. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur berada di kota Samarinda. Kota ini merupakan kota dengan penduduk terbesar di seluruh pulau Kalimantan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kalimantan Timur sekitar 3.721.389 jiwa. Dengan sekitar 30,2% etnis Jawa, 20,8% Bugis, 12,5% Banjar, 9,9% etnis Dayak, 7,8% etnis Kutai. Kalimantan Timur merupakan tujuan migrasi asal Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Suku asli dari Kalimantan Timur adalah etnis Dayak yang menempati daerah pedalaman dan etnis Kutai yang menempati Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kutai Barat. Bahasa daerah yang dominan di Kalimantan Timur menggunakan bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Bugis, dan juga bahasa lainnya seperti rumpun bahasa Melayu Kutai, bahasa rumpun Barito, dan bahasa Borneo Utara atau orang Ulu. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang paling utama adalah hasil tambang seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Yang kini sedang berkembang adalah agrikultur, pariwisata, dan industri pengolahan. Sejarah Kalimantan Timur. Wilayah Kalimantan Timur dahulu mayoritas adalah hutan hujan tropis. Terdapat beberapa kerajaan yang berada di Kalimantan Timur, diantaranya adalah Kerajaan Kutai, Kesultanan Kutai Kartanegara, Ing Martadipura, Kesultanan Pasir, dan Kesultanan Berau. Pada tahun 1620, Kesultanan Banjar sudah melebarkan pengaruhnya ke Pasir, Kutai, dan Berau. Perjanjian yang ditandatangani antara Pieter Pietats atau utusan VOC dengan Aji Pangeran Sinum Panji mendapa Ing Martapura, Raja Kutai Kartanegara dalam tahun 1635 memuat bahwa perdagangan bebas hanya dibolehkan antara Kerajaan Kutai dengan orang-orang Banjar dan Belanda. Kedatangan orang Banjar membantu memperluas pengaruh kekuasaan Kesultanan Kutai terhadap masyarakat Dayak di pedalaman. Semenjak itulah pedagang-pedagang asal Banjar mulai mendominasi
sebelum kedatangan migrasi orang Bugis pada tahun 1638 sampai 1654 dan jatuhnya Makassar ke tangan Belanda tahun 1667. Antara tahun 1620 sampai 1624, negeri-negeri di Kalimantan Timur diklaim sebagai daerah pengaruh Sultan Alauddin dari Kesultanan Makassar. Menurut Hikayat Banjar, Sultan Makassar pernah meminjam atau menyewa tanah untuk tempat berdagang meliputi wilayah timur dan tenggara Kalimantan kepada Sultan Mustain Billah dari Kesultanan Banjar tahun 1638 sampai 1654. Sejak itulah mulai berdatangan etnis asal Sulawesi Selatan. Namun, berdasarkan perjanjian Kesultanan Banjar dengan VOC pada tahun 1635, VOC membantu Banjar mengembalikan negeri-negeri di Kalimantan Timur menjadi wilayah pengaruh Kesultanan Banjar. Di dalam perjanjian Bunggaya bahwa Kesultanan Makassar dilarang berdagang hingga ke timur dan utara Kalimantan. Sesuai Traktat 1 Januari 1817, Sultan Sulaiman dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat, dan sebagian Kalimantan Selatan termasuk Banjarmasin kepada Hindia Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki 8 provinsi yaitu Sumatera, Borneo atau Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pada tahun 1945 sampai 1949, Indonesia mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia. Dan sejumlah negara-negara boneka dibentuk Belanda dalam wilayah negara Indonesia. Wilayah Kalimantan Timur baru bergabung ke dalam negara Republik Indonesia secara resmi pada tanggal 10 April 1950. Yang sebelumnya berada dalam kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sebelumnya, Kalimantan Timur merupakan salah satu keresidenan dari Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan aspirasi rakyat sejak tahun 1956, wilayahnya dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2012, kembali terjadi pemekaran wilayah yang ditandai dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Itulah ringkasan sejarah tentang Provinsi Kalimantan Timur. Dan untuk mengenal tentang provinsi ini, berikut adalah fakta tentang Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur adalah kota Samarinda. Kota ini dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat, maupun udara. Lambang Kalimantan Timur berbentuk perisai bersudut 5. Di dalam perisai terdapat simbol bintang yang melambangkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perisai melambangkan perdamaian. Sumpit dan mandau melambangkan perjuangan masyarakat Kalimantan Timur. Tetesan minyak dan damar sebagai tanda kekayaan alam yang melimpah di Kalimantan Timur. Moto provinsi ini adalah Ruhul Rahayu, yang berarti cita-cita mencapai masyarakat adil, makmur, aman, tentram, dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Kalimantan Timur memiliki 10 kabupaten dan kota madya, antara lain Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda. Pesut Mahakam adalah maskot Kota Samarinda. Pesut Mahakam
Mahakam adalah pesut air tawar terakhir yang hidup di planet Bumi. Pada saat ini, pesut Mahakam tidak terlihat lagi di sepanjang Sungai Mahakam, Kota Samarinda. Pesut Mahakam terdesak oleh kemajuan kota dan pindah ke hulu sungai. Populasi pesut Mahakam semakin menurun dari tahun ke tahun. Menurut sebuah penelitian, pesut Mahakam sekarang tinggal 50 ekor. Jika tidak dilakukan antisipasi dan pelestarian, maka dalam waktu dekat pesut Mahakam akan punah. Kepulauan Derawan merupakan sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau. Kepulauan ini terdapat sejumlah objek bahari menawan. Salah satunya Taman Bawah Laut yang diminati wisatawan mancanegara. Di kepulauan ini terdapat banyak spesies yang dilindungi. Terdapat 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, antara lain Pulau Derawan. Pulau ini telah dicalonkan untuk menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2005. Terdapat taman laut dan terkenal beraneka ragam biota laut. Dan juga terdapat karang yang dikenal sebagai Blue Trigger Wall. Pulau Kakaban. Terdapat keunikan di pulau ini yaitu Danau Kakaban. Danau tersebut diisi oleh campuran dari air hujan dan rembesan air laut dari pori-pori tanah dan membuat suatu habitat endemik yang berbeda pada kebanyakan kawasan danau lain di dunia. Di Danau Kakaban dapat ditemukan jenis ubur-ubur yang tidak menyengat. Pulau Martua. Pulau ini memiliki keindahan alam bawah laut yang memukau. Ekosistem terumbu karang dan padang lamun dan juga beraneka ragam biota laut. Pulau Sanggalaki. Pulau ini memiliki satuan morfologi daratan pantai yang datar. Pulau ini memiliki lagon dangkal berdasar pasir dan ditumbuhi oleh karang dan lamun. Terdapat beraneka ragam biota laut di sini. Yang terkenal adalah ikan pari manta. Gua Batu Gelap merupakan objek wisata gua yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Tenggarong, Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Gua ini merupakan gua alam dengan litologinya berupa batu gamping. Pada dinding-dinding gua terpampang stalagmit dan stalaktit, dan bahkan terdapat sungai bawah tanah yang melintasi di dalam Gua Batu Gelap. Wisata alam batu dinding merupakan tebing berbatuan yang sempit dengan lebar sekitar 1 meter. Bukit ini terlihat seperti penggunungan dengan panjang sekitar 500 meter yang dikelilingi hutan rimbun yang lebat. Bukit ini berada di Desa Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukit Sembinai merupakan bukit berbatu tajam di hamparan hutan. Bukit ini merupakan salah satu objek wisata yang berada di Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir. Bukit Bangkirai merupakan taman wisata alam seluas 1.500 hektar dengan pemandangan hutan hujan tropis, pepohonan yang tumbuh tinggi menjulang dengan ketinggian 40 hingga 50 meter dan berdiameter 2,3 meter. Pepohonan di taman ini telah berusia 150 tahun. Di Bukit Bangkirai ini juga terdapat canopy bridge sepanjang 64 meter yang menghubungkan 5 pohon bangkirai setinggi 30-40 meter. Taman ini berada di Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Mahakam Lampion Garden merupakan taman lampion yang berada tepat di tepi Sungai Mahakam. Di Karangasem Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, taman ini memiliki banyak lampion yang beraneka rupa. Terdapat danau yang jernih di Kalimantan Timur, antara lain
Tulungni Lenggo merupakan telaga berwarna biru jernih yang berada di Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Danau Labuan Cermin merupakan sebuah danau wisata yang terletak di Kecamatan Biduk, Kabupaten Berau. Pemuda masa silam menggelorakan kehendak bersatu. Hari ini, rayakanlah Indonesia tanpa ragu. Semoga video ini memberikan pembelajaran dan informasi baru. Terima kasih sudah menonton.